nggak sih ngerasa mentok? Kayak kemampuan kita tuh ada batasnya. Dan nggak bisa lebih dari itu lagi. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide keren yang bisa mengubah total cara kita memandang batasan itu, namanya pola pikir bertumbuh. Dan semua ini kita ambil dari panduan yang oke banget dari Kementerian Pendidikan kita. Yuk, kita mulai? Kita mulai dari satu angka ini, 29%. Kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi tunggu dulu. Angka ini menyimpan cerita yang besar dan jujur sedikit bikin khawatir soal masa depan pendidikan di negara kita. Jadi, ini artinya, menurut survei PISA tahun 2018, ternyata cuma 29% pelajar kita yang punya growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Dan ini nih bagian paling pentingnya, survei yang sama menemukan korelasi yang kuat banget. Semakin banyak siswa di satu negara yang percaya mereka bisa jadi lebih pintar, ternyata nilai akademik negara itu juga lebih tinggi. Jadi ini bukan sekedar statistik, ini kayak alarm pengingat buat kita semua. Nah, melihat data tadi, wajar kan kalau kita jadi bertanya-tanya, apa jangan-jangan kita ini lagi menghadapi krisis cara berpikir? Dan ini bukan cuma soal nilai anak sekolah loh, ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita sebagai sebuah bangsa menghadapi setiap tantangan yang ada di depan mata. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samakan persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya pola pikir atau mindset itu? Bayangin aja, ini tuh kayak pondasi rumah yang nggak kelihatan. Kumpulan keyakinan di dalam kepala kita yang akhirnya nentuin cara kita bertindak dan ujung-ujungnya hasil yang kita dapat. Simpelnya, ini tuh kacamata yang kita pakai buat melihat dunia. Nah, ternyata menurut para ahli, pada dasarnya cuma ada dua jenis kacamata utama yang bisa kita pakai. Ada dua pilihan yang benar-benar beda banget dalam cara kita melihat dunia dan ya diri kita sendiri. Di satu kubu ada yang namanya pola pikir ketap. Ini keyakinan kalau kepintaran dan bakat itu ya udah dari sananya, kayak bawaan lahir gak bisa diubah. Di kubu satunya ada pola pikir bertumbuh. Yang ini percaya kalau otak dan kemampuan kita itu kayak otot. Makin sering dilatih ya makin kuat. Dan percayalah, perbedaan fundamental ini yang mengubah segalanya. Dan di tabel ini kita bisa lihat betapa bedanya reaksi kedua pola pikir ini. Jomplang banget. Coba lihat baris tantangan. Yang pikirannya tetap bakal menghindar, takut gagal, takut kelihatan gak pintar. Sementara yang pikirannya bertumbuh justru bilang asyik, tantangan baru, kesempatan buat belajar. Atau lihat soal kritik. Buat yang pola pikirnya tetap, kritik itu rasanya kayak serangan pribadi. Tapi buat yang pola pikirnya bertumbuh, wah itu informasi gratis buat jadi lebih baik lagi. Beda banget kan? Perbedaan ini paling jelas kedengeran dari suara di dalam kepala kita sendiri. Coba jujur, suara mana yang lebih sering Anda dengar? Suara yang bilang, gagal, udah deh emang gue nggak bisa. Atau suara yang bilang, oke, gagal, apa ya yang bisa gue pelajarin dari sini buat coba lagi nanti? Nah, dialog internal inilah yang jadi penentu apakah kita bakal berhenti atau terus maju. Tapi ada kabar baiknya nih. Kabar baiknya adalah kita tuh nggak dikutuk buat punya satu pola pikir doang seumur hidup. Kita bisa banget secara sadar melatih ulang suara di dalam kepala kita itu. Terus gimana caranya? Ada 4 langkah praktisnya. Pertama, pas suara negatif itu muncul, sadari dan kenali. Nah, ini dia nih suara si pola pikir tetap. Tangkap basah. Kedua, sadari kalau Anda itu nggak harus percaya sama suara itu. Anda punya pilihan. Ketiga, lawan balik. Jawab suara itu dengan suara pola pikir bertumbuh. Gimana kalau gue coba dulu? Dan yang paling penting, langkah keempat, ambil tindakan. Lakukan sesuatu yang membuktikan kalau Anda memilih untuk bertumbuh. Tapi ternyata pola pikir kita itu nggak cuma dibentuk dari dalam loh. Orang-orang di sekitar kita juga punya andil besar, terutama lewat satu hal yang kelihatannya sepele, pujian. Nah, buat para orang tua dan guru, bagian ini penting banget buat disimak. Kalimat ini pasti familiar banget kan? Kita semua pernah dengar, mungkin sering juga mengucapkannya ke anak atau murid kita. Niatnya sih 100% baik ya kan, buat kasih semangat. Tapi, coba kita berhenti sejenak. Emangnya ada yang salah ya dengan pujian yang positif banget kayak gini? Ternyata dampaknya bisa jadi kebalikan dari yang kita harapkan. Nah, di sini letak perbedaannya. Waktu kita puji hasilnya, kamu pintar sekali. Pesan tersembunyi yang diterima anak adalah,
Oh, jadi yang penting itu kelihatan pintar. Jadi aku nggak boleh gagal. Ini justru menumbuhkan pola pikir tetap. Coba bandingkan kalau kita puji prosesnya. Wah, kerja keras kamu buat nyelesain soal ini keren banget. Pesan yang sampai adalah usaha dan proses itu yang dihargai. Nah, pujian semacam inilah yang membangun pola pikir bertumbuh. Jadi, kenapa sih kita repot-repot banget ngomongin ini semua? Kenapa cara kita berpikir dan cara kita memuji itu sepenting itu? Karena tujuannya jauh lebih besar dari sekedar dapat nilai bagus di rapor. Karena pada akhirnya ini semua bukan soal angka. Pola pikir bertumbuh itu pondasi untuk semua skill yang benar-benar kita butuhkan di masa depan. Kreativitas, inovasi, kemampuan berpikir kritis, dan yang paling penting, ketangguhan. Kemampuan untuk jatuh, lalu bangkit lagi. Ini bukan cuma trik belajar, ini adalah bekal buat seumur hidup. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu alat yang super simple, tapi dampaknya luar biasa kuat. Sesuatu yang bisa Anda pakai buat mulai mengubah pola pikir detik ini juga. 3 kata ini, saya tidak bisa. Rasanya kayak menabrak tembok beton kan? Udah, final, nggak ada jalan lagi. Pernyataan ini menutup semua pintu kemungkinan. Inilah tirani dari sekarang, yang seolah-olah mengunci kita di keterbatasan kita saat ini. Sekarang, perhatikan keajaiban yang terjadi saat kita tambahkan satu kata kecil di belakangnya. Saya tidak bisa? Belum. Tiba-tiba, tembok beton tadi jadi pintu, tanda titik berubah jadi koma. Pernyataan yang mati jadi sebuah proses yang hidup dan terus berjalan. Kata belum ini, inilah inti dari seluruh gagasan pola pikir bertumbuh. Jadi, tantangan saya buat Anda hari ini sederhana. Coba pikirkan satu hal yang selama ini selalu Anda bilang ke diri sendiri, saya nggak bisa. Sekarang, coba deh tambahkan kata belum di akhir kalimat itu. Ucapkan dan rasakan bedanya. Karena dengan pola pikir yang tepat, batasan yang Anda lihat hari ini bisa jadi adalah garis start Anda untuk esok hari.